Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Saya lihat kalian seger banget ini. Usnuru belum mandi. Tadi habis disuntik, jadi belum mandi, belum nggak ada baju juga, baju seragam juga nggak tak bawa. Jadi bawa seadanya aja. Terus ya saya hari Minggu itu saya masuk rumah sakit sama suami sama anak-anak. Kami terpapar COVID positif. Ketularan dari mana juga tidak tahu. Padahal kita juga ya nggak pernah pergi-pergi. Jadi kita ya ngajar di rumah, terus aktivitas ya di rumah. Cuma memang tetangganya semuanya hampir semuanya kena COVID gitu. Tapi tetap melakukan aktivitas. Nah, seperti itu. Mungkin ya itu yang menyebabkan kami juga mungkin salah satunya terpapar dari situ. Hari Minggu itu saya sudah kondisinya ngedrop. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dan alhamdulillah kami langsung dirujuk ke sini, dan dengan segala, ya mau tidak mau, ketika kami dites semuanya positif COVID, terus kondisinya juga ngedrop, akhirnya semuanya diinfus gitu. Jadi mohon doanya anak-anak, saya segera bisa pulang, bisa ngajar kalian. Jadi ini jangan dianggap lo usul masih sakit kok ngajar, nanti kalau membebani gimana. Enggak ada seperti itu. Justru saya malah pengen ketemu kalian. Jadi siapa tahu saya ngajar nanti imun saya naik gitu. Kan nanti kan dicek saturasinya, dicek oksigen, dicek ini. Jadi kan katanya kalau orang sakit COVID itu harus dibawa senang. Kalau nggak ada kan otomatis nanti Ustadzah mikir terus kan nanti malahan. Makanya kalau kayak gini kan Ustadzah bisa terflorkan ke kalian, bisa ngajar kalian, paling tidak ya tergantung kekuatan saya nanti sampai maksimalnya berapa untuk bisa menerangkan materi ke kalian. Siap, Dek. Siap, Mas Hisham. Semangat, insya Allah. Kondisi kayak gini, ini udah ujian dari Allah. Ya, kita tidak tahu apa. Saya yakin Allah memberi ujian ini itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Udah waktunya sakit ya sakit. Kalau kemarin Usnuru sudah vaksin, sudah vaksin lengkap, sudah. Suami Us ya sudah. Bahkan Tuwin itu juga sudah vaksin influenza. Loh, kok bisa kena ya? Kalau sudah kodratnya kena gitu. Jadi ya udah, sudah memang waktunya, nggak bisa dihindari, sudah memang ditakdirkan untuk kena ya kena gitu. Jadi saya harapkan semoga adik-adik kelas 8A di sini beserta keluarganya sehat. Mungkin Mbak Indira ya pernah merasakan isoman. Mbak Indira pernah cerita ke saya juga itu. Saya sekarang merasakan Mbak Indira begitu ujiannya luar biasa ya. Dan saya yakin ada beberapa anak-anak, saya yakin juga pernah merasakan seperti ini. Jadi bismillah, saling mendoakan. Mungkin kalau Ustadzah sudah sangat ngedrop itu, jadi harus dibawa ke rumah sakit. Itu di sini saya langsung saja share screen materi PPT yang ada di Wakelet tentang gerak. Kemarin itu ada yang sempat bingung jarak dan perpindahan yang sudah mengerjakan komik. Nah, ini sekarang Ustadzah bahas pelan-pelan. Sudah keluar nggih? Sudah ya? Ya, matur nuwun. Jadi yang dinamakan gerak itu tuh kayak kucing ini naik ke atas. Ini namanya gerak. Tetapi kalau burung di sini dia nggak bergerak. Jadi kayak kemarin ada mungkin kurang teliti baca dua gambar, kalau nggak salah saya di komik itu apa coretan komik saya kurang tajam mungkin ya. Jadi ada yang masih beberapa anak masih salah, tidak bisa membedakan mana yang bergerak, mana yang tidak. Jadi yang bergerak itu yang berpindah tempat adik-adik. Nah, kayak gini, macan, lari,
burung ini bergerak ini. Tetapi kalau kucing nggak bergerak. Burung di sini, burung yang satu ini tidak bergerak. Nah, kalau macan bergerak. Jadi bergerak itu apa? Berpindah tempat. Di sini. Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut berubah posisi, jadi posisi awal ke posisi akhir, sebagai terhadap titik acuan tertentu. Nah, sekarang saya langsung lanjut. Ini tidak perlu. Ini hanya peta konsepnya. Gerak yang kemarin ada 3 ya. Ada GLB, GLBB dipercepat, sama GLBB diperlambat. Nah, nanti di sini, nah ini, apa sih kedudukan? Kedudukan itu pertama kali. Jadi letak suatu benda terhadap titik acuan. Jadi kalau misalkan nih, Mas Naufal, oh Naufal kedudukannya berapa? Ya, salah sebentar. Naufal misalkan kedudukannya di sini, min 5, ya sudah. Ini berarti ukurannya Mas Naufal itu di titik min 5. Terus Mas Hisham, oh di B1, ya ini kedudukannya Mas Hisham bisa titik 1. Jadi kedudukan itu dia letak awal. Dia belum sampai berpindah, jadi letak awal dulu. Itu. Terus kemudian jarak. Nah, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda pada waktu tertentu. Misal, ini kan mula-mula orang ini di min 3 ya. Terus dia bergerak. Kelima, balik lagi. Kedua. Nah, bisa kamu amati gambarnya. Dia tadi, orangnya ini, dia mula-mula di minus 3 ke 5. Jadi jarak A ke B, terus ke C. Jarak ke B melalui C. Itu panjang ACB. Jadi mula-mula dia di min 3 ke 5, balik lagi ke B, itulah jarak. Berarti kan min 3 ke 5 kan 8. Jaraknya. Kok bisa 8? Ini digini kan. 1, 2, pakai ini nggak bisa saya ini ya. Dikasih kayak apa ya, lingkaran-lingkaran gitu loh, dilompat-lompati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke sini. 8, 9, 10, 11. Itu namanya jarak. Nah, terus bagaimana perpindahan P ke R? Itu tok perpindahan. Jadi dari minus 4, jadi yang kedua dikurangi ke 3. Jadi perpindahan ini dari yang kedua, mula-mula kan bergeraknya di P, terus sampai ke R, maka perpindahan itu dikurangi. Yang kedua dikurangi ke 1. Min 4 dikurangi 3, berarti kan plus. Nih, min 4 dikurangi 3. Oh, hasilnya minus 7. Loh kok bisa minus? Ini karena dia ke kiri. Kan dia kan geraknya dari kanan ke kiri. Jadi ya tak ulangi, kalau jarak itu tadi. Jarak itu dijumlahkan dari barat ke timur ke utara. Nah, dia itu jarak. Tapi kalau perpindahan dikurangi. Jadi misalkan Mbak Rumaisyah, dia mula-mula bergerak dari 5, terus sampai ke 8. Oh, berarti perpindahannya itu 3. 8 dikurangi 5. Gitu. Lah, tandanya itu menunjukkan dia pergerakannya, bahwa perpindahannya adalah dia ke kiri atau ke kanan. Kalau tadi Mbak Rumaisyah pertamanya di angka 5 menuju ke 8. Oh, berarti dia positif. Positifnya ke kanan gitu. Kalau dia dia negatif, berarti tinggal aja negatifnya ini mengarah ke kiri. Itu anak-anak jarak dan perpindahan. Nah, sama kayak gini. Ada tukang A ke B 200 meter, dia bergerak lagi. Nah, jaraknya itu adalah bukan 150 adik-adik. Tadi kan dia bergerak nih, saya ulangi lagi. Ini ya, dari A, gerak ke B, terus 200. Dia lagi. Nah, 250. Terus ada tanda garis dari A ke C. Dari A ke C. Maka jaraknya adalah bukan semuanya di total, tetapi hanya 200 ditambah 250, sedangkan perpindahannya hanya dari A ke C. Ini kayak Pythagoras sebenarnya. Itu. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan, aku kok masih bingung ya, jarak dan perpindahan konsepnya.
Jarak itu dijumlahkan semua. Perpindahan, namanya berpindah, berarti dia ada pengurangan, atau kalau kayak gini kan kayak segitiga ya, dianggap kayak Pitagoras. Nah, itu ada pengurangannya. Ini sama. Dia ada seekor kucing. Nah, dia bergerak ya. Oke. Sampai ke B. Nah, berapa jarak yang ditempuh? Tadi 5, tambah 5, tambah 5, terus ditambah 1. Berapa perpindahannya? Oh, dari minus tadi, minus 1 ke minus 5. Kan dia balik. Sama ini lagi, juga sama. Nanti bisa dilihat PPT-nya. Nah, ini anjing dari B ke A. Jarak yang ditempuh berarti B, O, A, D kembali lagi. Oh, ini agak lambat ini. Nanti coba dicek lagi, Dek, di ini PPT-nya. Itu tentang jarak dan perpindahan. Sekarang kelajuan. Ini kelajuan ada kaitannya dengan kecepatan. Nah, nilai pada speedometer, kita kan biasanya taunya berapa kecepatanmu. Nah, ini yang salah. Kayak berapa masamu, berapa di timbangan itu kan harusnya massa, bukan berat ya. Ini sama, kayak di speedometer. Di speedometer ini itu bukan kecepatan, melainkan dia kelajuan. Jadi kelajuan yang ada di speedometer, satuannya sama, Dek. Sama-sama kilometer per jam, tapi dia namanya adalah kelajuan, bukan kecepatan. Tapi kita sudah latah. Kalau apapun yang ada di speedometer, oh itu loh kecepatannya. Itu padahal itu harusnya adalah kelajuan. Jadi kelajuan adalah nilai yang ditunjuk pada speedometer. Sama kayak ini. Nah, dia bergerak. Loh. Sebentar. Nah, sama seperti ini. Maka kelajuan rata-rata itu dijumlahkan semua. Jadi 200 ditambah 100 ditambah 200 dibagi dengan 100 detik. Anak tadi, dia bergerak tadi, itu total jaraknya semuanya dibagi dengan 100. Nek kecepatan, apa sih Us bedanya? Jadi kalau kelajuan itu cenderung ke jarak. Jarak dibagi dengan waktu. Tetapi kalau kecepatan, dia cenderung perpindahan. Jadi pengurangan dari perpindahan dibagi dengan waktu. Jadi tadi, loh kok kecepatannya hanya 100 meter, Us? Dari A ke D. Iya, yang bertanda merah ini. Jadi dia ini hanya yang dipakai yang 100 meter, tetapi kalau kelajuan itu hanya 200, 100, sama 200. Nah, ini kayak resultannya gitu, kayak tadi, kayak Pitagorasnya tadi. Sama kayak ini. Nah, jika Budi bergerak dari A ke C, dalam waktu 5 detik, maka kelajuannya adalah 90. Kecepatannya adalah 30. Dapat dari mana kelajuan? Kenapa bisa dapat 90? Dapatnya dari ini, 200 ditambah 250, 450 kan? Dibagi 5. Kecepatannya berapa? Ya udah, 150 bagi 5 detik. Bisa ya membedakan. Jadi intinya, jarak itu tadi dijumlahkan semuanya. Dia berkaitan dengan kelajuan. Yes, itu aja. Perpindahan itu selang waktu. Jadi pengurangannya. Nah, itu dikaitkan dengan kecepatan. Jadi jangan sampai kebalik. Nanti kecepatan kamu pakainya yang 200 tambah 250 salah. Jadi itu namanya kelajuan. Yang ada di speedometer, di motor, mobil, itu namanya adalah kelajuan. Kalau kecepatan, itu perpindahannya. Perpindahan dari A ke C, dari kita bergerak awal ke bergerak yang akhir. Ini sama. Ini ada beberapa soal yang mungkin bisa kamu untuk latihan. Kok ini bahasa Inggris, ini langsung aja dicari. Oh, ini kan yang diketahui kalau kecepatan itu satuannya meter per sekon. Terus ini jarak. Berarti rumusnya V sama dengan S per T. Nah, setelah ini masuk ke materi yang sudah saya catatkan. Nah, sekarang masuk ke percepatan. Tadi kita sudah membahas jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan. Sekarang masuk percepatan. Rumusnya adalah delta V per T.
Delta V itu apa, Us? VT. VT itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Us, apakah ini harus dihafalkan? Iya. Jadi kalau tadi hubungan antara jarak dan kecepatan, itu rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Ada, sudah saya catatkan. Setelah ini saya bagikan ke kalian. Terus, yang ini, yang A, percepatan, delta V dibagi T. VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Nah, sekarang kita masuk ke GLB. Nah, ini rumusnya. GLB itu cenderungnya adalah dia lurus. Gerak lurus beraturan. Dia konstan. Maka kecepatannya adalah hanya S per T atau V itu apa kecepatan? S jarak, T waktu. Nah, kalau grafik GLB dia hanya udah kotak gini tok. Tetapi jaraknya S dan T dia naik ke atas. Karena apa? GLB kan geraknya lurus, beraturan. Namanya gerak lurus beraturan, kalau di jalan kan beraturan terus. Nggak ada hambatan kan? Kecuali kalau dia ngerem dadak. Nah, dia sudah bukan GLB, tetapi GLBB diperlambat. Jadi ini grafiknya adik-adik, jangan sampai salah. Kalau GLB dia konstan, kotak persegi gini, sama naik ke atas. S-nya itu naik ke atas. Nah, sekarang kamu perhatikan nih. Nah, lihat nih, ada bola, terlihat mobil, dia bergerak lurus beraturan. Udah, grafiknya cuma lurus gini. Kalau S sama T naik ke atas. Percepatannya konstan. Ini maksudnya kok garisnya lurus gini? Ini gerak dari mobil. Geraknya kan datar, makanya dia konstan. Tetapi jarak dan waktu dia naik ke atas. Nah, ini seperti biasa. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap dengan waktu 10 sekon. Bagaimana jaraknya? Tinggal dibagi 36 dibagi jarak ya. SV kali T berarti 36 dikali 10. Oh, ini dijadikan maaf, dijadikan meter per sekon dulu. 36 km per jam dijadikan meter per sekon. Dapatnya dari mana? Waktu kelas 7 mungkin pernah kalian diajari Usukma 36 km ke meter kan naik 36.000 dibagi jamnya ke sekon 3.600. Itu tentang GLB adik-adik. Ini juga sama. Sekarang GLBB ada dua, dipercepat sama diperlambat. Nah, yang saya katakan tadi, kalau ada pengeriman, berarti dia diperlambat. Kalau dipercepat, berarti dia kayak menuruni bidang miring. Nah, yang membedakan adalah kalau dipercepat dia percepatannya positif, kalau diperlambat percepatannya negatif. Kamu amati GLBB di sini. Ini yang dipercepat. Nah, kalau dipercepat itu grafiknya yang konstan itu hanya percepatan. Tapi jaraknya kalau GLB tadi kan lurus naik ke atas. Kalau GLBB dipercepat dia melengkung. Kecepatannya tadi kalau GLB konstan, kalau ini kecepatannya naik ke atas. Ini keluar adik-adik. Ujian sekolah pun juga keluar. Hanya disuruh mengamati grafik. Jadi kamu harus bisa membedakan, oh kalau GLB naik ke atas, S sama T sama konstan. Kalau GLBB dipercepat, dia melengkung, S sama T. Tetapi kecepatannya naik, percepatannya konstan. Ini butuh pemahaman aja. Terus sekarang, ini rumusnya bagaimana? Ada 3, kok banyak banget. Ambil satu saja konsepnya. Tadi S sama dengan V kali T. Jarak dikalikan dengan, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Terus, kalau percepatan atau perlambatan itu tergantung dari ininya. S sama dengan V0T plus minus. Ini harusnya. Kalau percepatan itu plus, kalau diperlambat itu dikurangi. Setengah AT kuadrat. Apa ini keterangannya? V itu V0 kecepatan awal. T waktu, A percepatan, T ini waktu juga. Lah ini apa VT sama dengan V0 plus HT. Ini yang tadi, ini kaitannya dengan percepatan. Ini tuh kalau dibalik,
percepatan kan tadi delta V dibagi T. Nah, itu kalau dibalik seperti ini kan sama saja. Jadi sebetulnya dasar rumusnya itu tuh ada dua, Dik. Mencari S sama dengan V kali T. V sama dengan S dibagi T, itu menggunakan rumus segitiga itu loh kalau SD. Kalau kalian masih bingung. S sama dengan V kali T, pakai rumus segitiga kan? Bagaimana mencari kecepatan? Oh, S dibagi T. Bagaimana mencari waktu? Oh, S dibagi V. Nah, terus kaitannya dengan dipercepat, diperlambat, itu dari jarak ini ya, tinggal ditambahi kecepatannya, kecepatan awalnya. Itu dipercepat, sekarang diperlambat. Ini enggak perlu. Nah, sama, kalau diperlambat dia turun kecepatannya. Tapi percepatannya tetap konstan. Jadi, percepatan di semua gerak, GLB, GLBB, semuanya konstan. Itu aja, ditangkap. GLB, kecepatannya konstan, sama S-nya naik. GLBB dipercepat, dia melengkung ke arah apa ya ini berarti ya? Menuju ke kiri ya. Kalau ini kan menuju ke kanan, dia balik gini, yang S sama T-nya. Sedangkan tadi kecepatan untuk GLBB dipercepat, dia naik, kalau ini dia turun. Terus bagaimana rumusnya tadi yang saya katakan? Kan V0T kalau dipercepat berarti ditambah setengah AT kuadrat. Kalau diperlambat tinggal dikurangi. Itu ini contoh-contohnya gerak lurus beraturan, nanti bisa dibaca lagi. Ada contoh-contoh soal di sini. Ini gerak jatuh bebas, kamu bisa ngamati kira-kira yang mana. Ini enggak saya bahas secara detail. Jadi konsepnya di sini hanya belajar gerak GLBB dipercepat dan di GLBB diperlambat. Ini hanya sekedar pemahaman saja adik-adik. Di sini, ini apakah perlu dipelajari? Enggak. Ini enggak sampai sini, enggak sampai di uji pemahaman 2, enggak sampai gerak jatuh bebas, enggak sampai. Ini baru sampai gerak lurus beraturan sama gerak beraturan dipercepat maupun diperlambat. Nah, sekarang di sini ini saya stop screen dulu. Saya kirimkan ke kalian drive-nya, catatan, sebentar, catatan di desktop. Kemarin sudah saya rangkumkan untuk materi yang bisa kalian untuk di-download atau di-print. Saya share di kolom chat. Itu ada di drive, bisa kalian buka sambil Ustadzah share screen. Jadi di sini sudah saya catatkan secara insya Allah satu bab selesai, sudah sama contoh-contohnya. Nah, di sini bisa kalian lihat adik-adik, di sini sudah komplit semua dari yang PPT itu rangkuman dari sini. Tadi ada titik acuan yang saya katakan tadi, kedudukan. Apa sih titik acuan? Oh ini, lintasan itu apa, terus kemudian bedanya gerak bagaimana sama yang tidak bergerak. Intinya kalau gerak itu dia berpindah tempat. Terus tadi perbedaan jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu dijumlahkan semuanya. Kalau perpindahan itu berarti dia pengurangan dari posisi yang kedua ke posisi akhir. Terus kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Ingat, kelajuan itu kaitannya dengan jarak. Kecepatan kaitannya dengan perpindahan. Jadi ini tadi rumusnya V sama dengan S per T. Terus dapatnya bagaimana, Us? Dari kilometer per jam ke meter per sekon. Ini tadi yang saya katakan. 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. 1 jam 3.600. Nah, ini konversikan satuan, ini sudah ada caranya semua. Ini apakah keluar, Us? Tak keluarkan. Ini nanti ditrein. 72 km per jam berapa meter per sekon? Seperti itu nanti. Soalnya seperti itu kurang lebih. Terus di sini gerak lurus beraturan, ini yang saya katakan tadi, ada sebuah mobil, jaraknya 5, 10, 15, 20, 25. Waktunya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, V tadi rumusnya apa? S dibagi T kan?
Kamu lihat ini. Oh, ternyata kecepatannya sama. Tadi yang saya katakan, kalau GLB kecepatannya konstan. Jadi nilainya sama. Konstan itu sama. 5 bagi 1, 5. 10 bagi 2, 5. 15 bagi 3, 5. Kayak gitu, Dek. Ini keluar, keluar. Jadi nanti saya kasih tabel nih ya, jaraknya. Misalkan di sini 4, terus di sini 8, di sini 12. Kamu udah tahu lah ini berarti perkalian 4. Ini 16, di sini 20. Dan di sini waktunya 1, 2, 3, 4, 5. Hitunglah kecepatan, ini kamu tak suruh ngisi. Ini angkanya berapa gitu. Udah tinggal dibagi aja. Oh, berarti dia nilainya adalah 444 gitu. Sekarang GLBB tadi dipercepat dan diperlambat. Dia rumusnya cuma ada kaitannya dengan percepatan. VT ini harusnya plus minus. Plus itu menandakan dia cepat, kalau minus menandakan dia lambat. Ini sama. Jadi mula-mula kecepatan awal 2 meter per sekon menjadi 10. Artinya apa? 10 dikurangi 2 dibagi 4. Kayak gini nanti saya keluarkan. Yang jelas kamu paling tidak, oh tahu caranya. Berarti 10 dikurangi 2 kan 8, dibagi 4 nilainya 2. Itu untuk GLBB secara keseluruhan, baik dipercepat maupun diperlambat. Kalau dipercepat hati-hati, ini ditambah. Kalau diperlambat, ini dikurangi. Itu materi gerak selesai. Ini usaha gaya itu besok. Nanti kalau misalkan saya nggak mampu untuk Zoom, saya rekamkan ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Saya sudah nggak kuat. Tapi setidaknya saya sudah menyampaikan materi untuk gerak. Jadi tadi kita sudah belajar materi 1 bab sudah selesai. Ada yang tadi yang saya katakan, yang dikatakan gerak sama tidak bergerak. Kalau gerak itu berpindah posisi. Nah ini mobil semula diam, tiba-tiba dia bergerak. Nah ini bergerak ini. Tetapi kalau dia hanya diam saja, mobil ini tidak bergerak, ya berarti dia tidak bergerak. Kayak Ustadzah gini kan nggak bergerak ini. Dia Ustadzah diem. Kalian juga diem, ini tidak bergerak. Tetapi kalau kalian melakukan perpindahan, berarti dia dikatakan bergerak. Itu. Terus yang kedua, jarak dan perpindahan. Ingat, kalau jarak di jumlah total semuanya. Kemarin ada yang bingung. Kok ada 100 timur, ada 50 barat. Kenapa kok ke arah timur? Cari yang lebih besar angkanya. Gitu. Kamu misalkan tadi kayak Mbak Cinta misalkan. Mbak Cinta bergerak 50 ke arah timur. Kemudian 100 ke arah barat. Berapa perpindahan? Berarti kan 50. Ke arah mana? Jelas ke arah barat yang lebih besar. Gitu. Terus jarak tadi ya, naik jarak gampang kok, jarak itu pokoknya dijumlah kayak kabeh. Timur, utara, selatan dijumlahkan semua. Kalau perpindahan sekali lagi dikurangi. Terus kelajuan kecepatan. Hati-hati. Kelajuan itu kaitannya dengan jarak. Jadi V sama dengan S per T. Rumusnya sama adik-adik. Kelajuan sama kecepatan. Yang membedakan adalah kalau kelajuan itu jarak dibagi waktu. Kalau kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu. Itu materinya sudah ya. V sama dengan S per T. Atau S sama dengan V kali T. S jarak, V kecepatan, meter per sekon, T waktu, detik. Sekarang GLBB. Kok GLBB? Gerak lurus beraturan. GLB. Kecepatan konstan. Percepatan konstan. Terus S sama T ya naik ke atas. Itu. GLBB dipercepat. Oh, berarti A-nya positif. Apa tadi rumusnya? VT dikurangi V0 dibagi dengan T. Kecepatan akhir atau kecepatan yang lebih besar dikurangi kecepatan awal dibagi dengan waktu. Hati-hati. Kalau A-nya positif berarti dia dipercepat. Kalau A-nya negatif berarti dia diperlambat. Dipercepat berarti grafiknya gimana, Us? Hati-hati tadi. Kalau dipercepat, oh berarti dia naik V sama T-nya. Tetapi jarak sama T yang mula-mula di GLB tadi naik, dia melengkung ke kiri. Percepatannya konstan.
Tapi kalau diperlambat, percepatannya konstan, kecepatannya berarti dia turun, tapi jaraknya melengkung ke arah kanan. Itu untuk gerak, ditambah lagi tadi rumusnya S sama dengan untuk di LBB dipercepat ataupun diperlambat, V0T plus minus setengah AT kuadrat. V0 adalah kecepatan awal-awal, T-nya waktu, terus kalau dipercepat berarti ditambah setengah AT kuadrat. Kalau diperlambat dikurangi setengah AT kuadrat. Itu materi satu bab selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ustadzah akhiri? Setelah ini apa, Setelah ini saya manut kalian tidak ada kegiatan anak-anak. Jadi saya tekankan itu saja, nanti mungkin di kelas 8 bukunya pakai Quadra atau Erlangga ya? Ustadzah itu masalahnya masih bingung. Pakai Quadra atau Erlangga buku kalian? Buku modul kalian? Pakai Quadra, kalau nggak salah. Oh, pakai Quadra. Oke, alhamdulillah. Kalau pakai Quadra berarti nanti misalkan Ustadzah memberikan latihan, berarti ya di situ. Hanya tinggal di ini aja, rumus-rumusnya tinggal dimasukin itu. Itu satu bab sudah selesai, anak-anak, kaitannya dengan gerak. Mungkin kalau tidak bisa, nanti rekodnya nanti saya kirim di YouTube, kalian bisa mereview ulang. Tapi semisal kalian nggak mau membuka juga nggak apa-apa, ini sudah saya siapkan catatannya, kan sudah komplit ini sudah selesai untuk satu bab. Lah, gaya usaha itu nanti, walaupun ini sudah saya gabung sebenarnya, jadi satu masih ada kaitannya dengan resultan hukum Newton, ini masih ada satu, cuma ini nanti saya rangkumkan saja. Ustadzah nggak kuat ini, sudah nggak kuat. Itu. Jadi untuk materi gerak, insya Allah sampun selesai, sudah selesai nih satu bab. Untuk latihannya ya sesuai dengan rumus itu tadi, hanya jarak perpindahan. Nanti saya coba akan kirimi untuk yang komiknya juga, jadi biar punya alternatif lebih luas tentang aplikasinya seperti apa sih. Contoh-contoh soal juga sudah saya sertakan di PPT yang tadi. Jadi kalau misalkan Ustadzah besok pre-in, Ustadzah keluarkan, saya ambilkan dari situ. Saya nggak lari kemana-mana, saya ambilkan dari Quadra, saya ambilkan dari situ. Insya Allah, saya nggak mau mempersulit kalian. Jadi, yang saya kasih materi ini ya itu. Nanti kalau semisal sampai terlalu jauh materinya, nanti saya langsung saya tembak, saya fokuskan, mengerucut gitu. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kami bantu, insya Allah. Itu dari saya, adik-adik. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan ini mohon maaf Ustadzah cuma sebentar ya ngajarnya. Terima kasih waktunya, kalian bisa bergabung di pembelajaran fisika, walaupun saya sebisanya seperti ini. Mohon bantuannya dan mohon doanya saya bisa sembuh, saya bisa segera keluar dari rumah sakit, bisa segera fokus untuk mengajar kalian. Tetap semangat adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.